Halo, selamat datang di channel aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang 11 jurusan kuliah anti matematika. Beberapa jurusan kuliah ini tidak memerlukan kemampuan matematika yang tinggi. Mungkin memang benar ada ya yang sudah tak tahan dengan kegiatan hitung-menghitung. Well, you are not the only one. Memang ada sebagian pelajar yang sangat tidak suka matematika dan kawan-kawan hitungannya. Sama seperti ada pula pelajar yang tidak suka pelajaran bahasa atau yang pelajaran berbau sosial gitu. It's not that we classify math into a difficult, hard to comprehend, annoying, or even boring subject. Hanya saja bila kalian ingin menghindari kegiatan hitung-menghitung di bangku kuliah, meskipun tak sepenuhnya sih, tapi jurusan ini itu layak dipertimbangkan. Oke, penasaran apa aja? Yuk langsung simak aja video berikut ini. Yang pertama yaitu ilmu komunikasi. Di jurusan ini, kalian akan belajar tentang menulis berita, public speaking, membuat film, animasi, membuat iklan, desain, fotografi, dan masih banyak pelajaran seru yang lain. Tak hanya belajar tentang ilmu komunikasinya saja, kalian juga akan belajar tentang seni berkomunikasi. Yang kedua yaitu ilmu filsafat. Tak suka berhitung, tapi suka berpikir. Nah, jurusan ini jawabannya. Kalian akan diajak untuk memikirkan hakikat kehidupan manusia di dunia, penciptaan alam semesta, dan berbagai topik menarik lainnya. Filsafat memerlukan orang-orang yang dapat berpikir secara logis dan kritis, suka membaca, gemar berdiskusi, dan juga rajin menulis. Yang ketiga yaitu ilmu hukum. Belajar ilmu hukum membutuhkan pendalaman konsep dan teori yang tak tanggung-tanggung. Selepas pembelajaran teori selama kuliah, mahasiswa ilmu hukum biasanya mendapat kesempatan untuk praktik di firma-firma hukum, pengadilan, atau kejaksaan. Nah, pada jurusan ini kalian belajar tentang teori dan praktek hukum. Yang keempat yaitu ada sendera tasik. Pernahkah kalian mendengar jurusan sendera tasik? Nah, nama ini itu adalah akronim dari seni drama, tari, dan musik. Masih ada pula jurusan seni lukis ya. Pastinya jurusan ini atau program studi ini itu tidak membutuhkan kemampuan hitungan yang tinggi. Yang kelima ada hubungan internasional. Pada jurusan ini dibutuhkan kecakapan berkomunikasi dan kemampuan menggunakan bahasa asing. Menariknya, keduanya terkait dengan kebudayaan asing. Are you interested in it? Dibutuhkan pula minat pada diplomasi dan politik internasional bila kalian ingin kuliah di jurusan HI atau hubungan internasional ini. Nah, yang keenam itu ada sastra. What does come into your mind as you think of literature? Ya, sastra tak akan lepas dari drama, puisi, kisah, dan lain sebagainya. Pada beberapa perguruan tinggi, jurusan sastra dan bahasa itu merupakan satu kesatuan. Pada bagian bahasanya itu, kalian akan belajar tentang tata bahasa, ejaan, gaya bahasa, penulisan, dan lain-lain. Pokoknya seru di sastra. Yang ketujuh ada pendidikan bahasa. Tak terlampau jauh dari jurusan sastra, jurusan pendidikan bahasa juga masih terkait dengan tata bahasa, gaya bahasa, bahkan ada sastranya. Bedanya pada jurusan pendidikan bahasa itu kalian akan belajar tentang teori dan seluk-beluk pendidikan dan pengajaran. It's not much, but you'll have to deal with math when it comes to scoring. Untuk yang kedelapan yaitu sosiologi. Mahasiswa sosiologi belajar tentang struktur sosial masyarakat dan interaksi antar individu di dalamnya. Karena cakupannya itu cukup luas ya. Sosiologi terbagi lagi menjadi beberapa program studi, di antaranya itu ada sosiologi gender, sosiologi ekonomi, sosiologi pembangunan, sosiologi lingkungan, dan sosiologi industri. Yang kesembilan ada desain atau animasi. Mahasiswa desain, baik grafis maupun komunikasi visual, dan animasi akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggambar dibandingkan menghitung.
Bila kalian ingin belajar grafis dengan cangkupan yang luas, termasuk animasi di dalamnya, pilihlah desain komunikasi visual. Jurusan animasi lebih berfokus pada film atau game 3 dimensi. Yang ke-10 yaitu kriminologi. Jurusan ini lebih menekankan pada evaluasi bukti, pemikiran kritis, analisis data, penilaian etis, dan berbagai kecakapan ala detektif. Dan juga dibekali dengan ilmu hukum dan sosial ya. Mahasiswa kriminologi dilatih untuk mengolah perilaku masyarakat dalam menelusuri setiap kasus hingga menemukan solusinya. Dan yang terakhir yaitu ada ilmu sejarah. They say history repeats itself. Well, not literally. Of course, dengan mempelajari peristiwa masa lampau, kita tentunya bisa belajar hikmah, fenomena, karakter, dan banyak hal lain yang dapat kita bandingkan dengan keadaan kita masa kini. Ke-11 jurusan itu memang tak bertumbuh banyak pada ilmu matematika, tapi tetap saja ya kegiatan hitung-menghitung itu tidak dapat dihindari sepenuhnya. Jadi pilihlah jurusan kalian dengan bijak dan bicarakanlah dengan orang tua ataupun guru BK kalian. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua untuk menentukan jurusan atau untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.